Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu dari kelas 9C. Di sini saya akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 9 bab 2 tentang globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global, universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitte pada tahun 1985. Menurut Waters, dalam Komanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk-bentuk globalisasi. Beberapa bentuk globalisasi antara lain: 1. Globalisasi bidang budaya. 2. Globalisasi bidang komunikasi. 3. Globalisasi bidang ekonomi. 4. Globalisasi bidang iptek. 5. Globalisasi bidang transportasi. Bentuk yang pertama adalah globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Sebagai contoh, globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris, merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun, saat ini banyak yang sudah menggabungkan budaya lokal dan budaya global, yang mereka sebut glokal. Dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Sebagai contoh globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris, merupakan salah satu contoh bahasa. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Misalnya saja, di beberapa kafe berkelas saat ini, banyak ditemukan budaya lokal khas setempat, seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Contoh yang paling jelas adalah smartphone atau HP. Bentuk globalisasi bidang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ciri-ciri globalisasi ekonomi adalah: 1. Beroperasinya suatu perusahaan dari lebih satu negara. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat
perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Ciri-ciri selanjutnya adalah 1. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. 2. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. 3. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 4. Berkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 5. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 6. Membuka peluang baru masuknya produk global ke pasar domestik. Bentuk globalisasi bidang keempat adalah globalisasi bidang iptek. Iptek singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Sebagai contoh, mobil internet keliling. Bentuk globalisasi yang kelima adalah globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Sebagai contoh, 1. Penggunaan teknologi otomatis dalam mobil. 2. Penggunaan radar. 3. Pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan, sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya, dan sebagainya. Faktor yang menyebabkan globalisasi bidang transportasi. 1. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Jika kita bisa simpulkan bahwa globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, mari kita bahas. Dampak positif globalisasi. Berikut ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. Berikut ini adalah dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas pencemaran lingkungan. 5. Kenakalan remaja. 6. Individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4.
memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya. 6. Berpegang teguh pada nilai religius dan spiritual dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. 7. Meningkatnya kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatnya motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita mampu bersaing. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi adalah 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi adalah 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khazanah budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.